Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut, dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kita di 3+1. Ini the last episode bersama Mbak Deta, episode ke-16. Film yang dipilih Mbak Deta menjadi main course-nya kita itu adalah Hereditary. Hereditary adalah film karya Ari Aster yang bercerita tentang kehidupan keluarga penuh misteri, mengisahkan Annie yang diperankan oleh Toni Collette yang tinggal bersama suaminya Steve Graham yang diperankan oleh Gabriel Byrne, dan kedua anaknya Peter yang diperankan Alex Wolff dan Charlie yang diperankan oleh Millie Shapiro. Film ini dimulai dengan pemakaman ibu dari Annie, yaitu Ellen. Dari kematian Ellen tersebut, serangkaian peristiwa aneh, mencekam dan mengerikan hadir di keluarga Annie. Kekacauan pun terjadi saat Peter dan Charlie pulang dari sebuah pesta. Kejadian ini mengakibatkan Annie semakin tertekan dan hubungan keluarga ini semakin memburuk. Konflik kemudian semakin rumit ketika muncul seorang wanita bernama Joan, sosok misterius yang hadir dan memperkenalkan Annie pada sebuah ritual pemanggilan arwah. Pada awalnya Annie tidak terlalu menghiraukan, namun kemudian ia berubah pikiran ketika melihat secara langsung peristiwa aneh saat ritual tersebut dilakukan. Singkat cerita, karena penasaran, akhirnya Annie mencari tahu tentang Joan dan dia menemukan satu rahasia dalam keluarganya yang melibatkan ibunya yang sudah meninggal. Dan semenjak itu, teror pada keluarga ini semakin intens dan semakin banyak adegan disturbing yang kemudian membuka misteri itu sendiri. Ya, tadi udah bilang juga Dita ya, kalau gue udah nonton 3 kali dan semakin gue tonton tuh semakin enjoy sih nontonnya. Jadi pertama sih menurut gue nggak bilang ini nggak serem sih. Emang jump scare-nya banyak. Cuman yang bikin gue entah kocak entah terhibur kali ya. Sebenarnya teknik-tekniknya tuh udah klasik banget sih jump scare-nya, kayak nongol terus kejar-kejaran segala macem. Cuman ini kayak dibikinnya tuh kayak random banget gitu loh. Sequence-nya tuh yang menurut gue jadi lucu. Mungkin yang paling berkesan, yang paling bikin gue ngakak tuh terakhir sih. Si Peternya lagi tidur, terus ibunya tuh di belakang nempel aja. Terus kayak, ini ngapain sih ini orang gitu. Terus udah gitu ke bawah, lihat mayat bapaknya, terus dia ada di atas gitu kan. Itu keren sih. Pengambilan gambar tuh keren sih, kayak si Peternya tuh belakang, terus tahu belakang ada ibunya lagi gini aja gitu. Terus kayak, tuh ngapain sih? Terus ngeliat orang telanjang kan belakang ada bapak-bapak senyum-senyum gitu tuh, apaan maksudnya gitu kan. Terus kakak balik lagi, ibunya ngejar gitu tuh kayak apa? itu sih gue ngakak sih, yang scene terakhir tuh kayak maksudnya ngapain gitu, terus ngakak. Terus gitu si Peternya lari ke atas, terus dia melayang terus jedut sendiri gitu. Menurut gue tuh itu random banget sih, maksudnya mungkin di satu sisi itu nggak pernah terjadi di film-film horor sebelumnya yang gue tonton ya, tapi sekuensnya menurut gue tuh kocak banget. Terus yang kedua, mungkin pas pertama kali gue nonton film ini tuh gue udah ada kayak perspektif gini sih. Kalau nonton film horor tuh sebenarnya pesan utamanya adalah kita jangan nakal lah sama orang gitu ya, jangan bikin orang sakit lah, nanti arwahnya itu akan membalas dendam ke kita. Kurang lebih tema film horor tuh yang gue tonton rata-rata gitu ya. Jadi gue kayak terdevelop untuk ngelihat dari perspektif hantunya gitu. Nah, di film ini tuh, jadi gue kayak ngeliat 2 sisi gitu loh. Dari sisi keluarganya yang emang hancur-hancuran, tapi gue juga ngeliat dari sisi si neneknya yang pemuja setan ini gitu. Kalau gue lihat dari pemuja setan ini, kayak mereka tuh ada kayak story arc-nya sendiri gitu loh. Kayak mereka pengen ada penerus neneknya, harusnya si Charlie, tapi Charlie-nya kesakitan, terus akhirnya meninggal, terus akhirnya dia harus gimana caranya arwah Charlie ini masuk ke tubuh Peter, dan akhirnya endingnya si Charlie
berada di tubuhnya si Peter dan dia diangkat jadi Raja Paemon. Kalau dari perspektifnya nenek itu menurut gue tuh happy ending. Makanya lagu terakhirnya tuh bener-bener happy tapi mencekam gitu. Itu menurut gue beautiful sih. Keren banget sih. Nah, ini juga sih yang lain nih. Mungkin gue inget kata-kata Chandra dulu kali ya, kalau sebenarnya yang horor itu justru yang nggak kita liatin gitu. Nah, ini tuh banyak teknik-teknik kayak gitu ya, kayak waktu ibunya motong pakai benang gitu kan. Itu kan diliatin prosesnya dia gini kan. Cuman pas buntung dan jatuhnya tuh nggak diliatin. Justru tuh yang bikin mencekam sih menurut gue. Keluarganya ini juga lebih menurut gue kayak dysfunctional banget gitu. Keluarganya kayak nggak ada komunikasi, terus ibunya tuh emosian banget, terus anaknya juga abis bunuh adeknya kayak diem aja, kayak itu menurut gue jauh lebih mencekam daripada setannya sih. Kayak ini tuh lo tinggal di keluarga yang bener gitu. Nggak ada, ya kan, nggak ada nggak ada ngobrol, nggak ada komunikasi, nggak ada saling dukung, bener-bener semuanya sendiri-sendiri. Bahkan adeknya mati pun dia diem gitu. Kayak itu lebih mencekam sih menurut gue daripada setannya. Karena gue datang udah yang ketiga kalinya, terus kayak gue malah makin apresiasi sama si Ari Aster ini ya. Dia tuh nggak bikin horornya itu horor yang grafik gitu. Gue ngerasain sih skornya tuh dari awal udah mencekam dan itu nggak ada berhentinya sampai ending. Endingnya pun happy, lagunya happy tapi mencekam gitu. Itu fenomenal banget sih endingnya tuh. Terus kayak tadi kan keluarganya yang dysfunctional yang menurut gue nggak mencekam. Terus juga Charlie-nya, terus juga si Peternya tuh yang bener-bener takutnya tuh bener-bener teriak gitu. Itu menurut gue tuh lebih keren sih. Terus sama ibunya juga pas si Charlie-nya mati tuh bener-bener nangis tuh bener-bener kayak nangis muntah gitu loh, kayak itu keren banget sih. Bahkan bapaknya pun yang sebagai istilahnya orang yang sangat skeptik lah di keluarga itu ya, yang sangat sabar, yang sangat pendiam, itu pun kuat banget karakternya gitu di antara keluarganya yang lain yang tanda kutip gila ini lah istilahnya. Dia skeptik, diem tapi kuat gitu. Dia bener-bener berusaha banget untuk menjaga kestabilan keluarganya yang udah digoyang sana sini, digoyang literally oleh mental, psikal dan spiritualnya tuh digoyang gitu. Dan dia kayak berusaha banget untuk jaga keluarga ini gitu. Tapi akhirnya hatinya kebakar gitu. Sedih ya. Gue nggak duga sih, gue kayak ibunya kan kayak ayo bakar biar gue aja kebakar, gue akan berkorban demi keluarga gitu kan. Tapi dia Beneran. Itu kenapa ya, by the way? Gue logik awalnya kan pada saat dia ngebakar bukunya kan si Annie-nya yang kebakar gitu ya, betul nggak? Itu gue ada yang gue belum ngeh sih, kayak waktu dia lempar bukunya malah suaminya yang kebakar. Itu ya plot twist sih jadinya. Gue malah melihat itu sebagai ya hal kerandoman tadi sih, Con. Jadi kayak kayak nggak ada reason sama sekali tuh, cuman kayak bener-bener nyari jump scare doang gitu. Itu kayaknya bukannya ini ya, halusinasinya dia. Jadi itu dari sudut pandangnya kalau dia masih membantah kalau dia tuh punya gangguan jiwa gitu. Oke. Jadi kesannya tuh sebenarnya tuh dia mengharapkan tuh jawabannya tuh dia yang kebakar gitu loh. Karena lempar itu ternyata dia tuh sebenarnya pelakunya gitu loh. Jadi berkebalikan apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi gitu loh. Halusinasinya dia, halusinasi ibunya. Iya, saya sih nangkepnya gitu. Tapi akhirnya kan ada mayatnya. Iya, maksudnya itu dari itu dia nggak nerima dia kan dari awal tuh udah di statement kalau dia nggak mau terima kesalahan itu loh. Si ibunya, si itunya, Annie-nya itu. Yang halusinasi itu pada saat dia lempar pertama atau dia lempar kedua, Mas? Lempar kedua dong. Lempar pertama juga dong. Berarti memang nggak ada konsep ketika buku itu dibakar dia terbakar itu sebenarnya halusinasi dia aja gitu ya? Saya sih asumsinya gitu, karena kan dia yang menggali kuburan aja dia nggak sadar. Oh, jadi Mas Dik perspektifnya Nggak, dia kayak kerasukan gitu nggak sih? Iya, mirip kerasukan juga. Cuma kan antara kerasukan sama dia nggak ya ini kan soalnya sama real. Sini kan dia si Ari Aster kan ngasih pilihan sama kita mau percaya dia satu keluarga tuh punya penyakit masalah mental atau memang dia kerasukan gitu. Wah, menarik nih. Oke. Tapi anyway, ini gue terakhir nih ya.
Jadi tadi itu emang ya ini mungkin analisa gue ya. Kalau analisa gue kenapa bapaknya kebakar itu karena si neneknya ini mau jaga bloodline-nya neneknya ini untuk menjadi raja Paimon, dan si suaminya ini kayak dianggap sebagai pengganggu lah. Itu kata thread di Twitter sih. Tapi gue juga Iya. nggak begitu percaya. Karena kelihatan Chen, semuanya kan punya hubungan seni Chen. Kalau kamu lihat tuh, semua garis Nah turunan iya, dari neneknya. betul. Si ibunya, neneknya rajut. Kalau kamu lihat detailnya, si ibunya Betul. marketer atau modelen, si Charlie-nya Modeler. ngelukis, si Peternya tuh penyanyi Musik, musisi. Bapaknya musik. nggak ada Bapaknya ditunjukin kagak ada sama sekali. Pekerja kantoran, itu udah Iya. kelihatan. Dari situ kan detailnya udah kelihatan. Kalau lu Cuman cerna. kalau- Gua nggak notice itu. Iya, benar juga mas. Iya. Tuh. Itu tuh kan dari Twitter. Cuman kalau gue sih lebih percaya itu keren dampaknya si Ari Aster. Tapi gue enjoy sih. Itu yang bikin gue enjoy justru. Oke, dari gue itu sih. Oke. Next. Ya ini second viewing gua dan beda sih memang karena ketika gua nonton pertama itu gua takut sih. Maksudnya filmnya Oke. intense dan shock value-nya banyak gitu ya. Jadi kayak jump scare. Gua baru ngeh ternyata jump scare-nya banyak ya. Iya. Gue pikir nggak terlalu picisan gitu ya. Ternyata jump scare-nya cukup banyak gitu. Gue ngerasa dia itu artistik gitu loh untuk ukuran film horor ya. Jadi Oke. cakep gitu. Sinematografinya bagus, warnanya bagus. Dan gue ngerasa ini lebih warna-warna yang bukan film horor gitu. Justru ini film drama gitu. Kebanyakan color-nya itu masih vibrant, masih kelihatan gitu ya. Kalau film horor kan biasanya desaturate, gelap, terus biasanya itu satu tone gitu. Misalnya biru, temanya biru, terus itu juga justru mensupport kekuatan drama di film ini juga gitu. Kalau sebenarnya poros filmnya ini bukan di setan gitu gue merasa, tapi bagaimana relasi antara keluarga ini tuh benar-benar makin lama makin fucked up gitu loh, makin makin jauh, makin penuh konflik lagi gitu ya. Kalau Ya. saya sih lihatnya awal pas nonton ini kok sekilas kayak Wes Anderson versi Dark ya. Sentris, ada pengambil capture gitu. Dari awal kan kayak ngambil capture gitu. Kayak Wes Anderson nih. Iya benar. Itu juga Terus sebenarnya dia berapa kali spot center kan, tengah terus ngambilnya. Kalau lihat itu penempatan karakternya tuh di tengah gitu. Misalnya lubang tangga masuk rumah tuh tengah, apa tengah. Jendela yang di atap rumahnya tengah juga. Pokoknya simetris lah seakan-akan. pertama karakternya tuh kuat banget ya. Maksudnya gue kayak seorang ibu yang nggak mainstream menurut gue nih. Kayak cara dia menjelaskan itu kayak nggak tahu ya, berbeda gitu ya. Kayak agak awkward sedikit gitu. Tertekan nggak sih? Mungkin ya tertekan. Terus dia Tertekan, punya ya. mungkin latar belakang yang mungkin ya kalau pada saat di awal kan dia sempat cerita tuh ketika ibunya meninggal kan dia ngomong ya kayak enggak ya sorry. Iya, dia ngomong. Oh dia ngomong ya, Iya. dia ngomong ya. Dia ngomong. Dia kasih sedikit backstory ya kalau ya itu dia ternyata adiknya gantung diri dan segala macam itu ya. Oh itu pada saat di ini Di perkumpulan. Perkumpulan. Ya, perkumpulan. Gua ngerasa sebenarnya film ini itu efektif ya karena satu dia banyak showing ketimbang telling gitu. Tellingnya itu Iya. memang part yang sifatnya itu mendukung informasi mereka gitu. Instead mereka menjelaskan emosinya masing-masing gitu. Jadi gua ngerasa memang filmnya itu sangat sangat drama gitu. Dan sama still kamera ya. Jadi kameranya itu yang lanjutin Mas Anca tadi, kameranya itu sangat artificial gitu. Dia tuh nggak handheld, nggak sangat in control gitu filmnya ini. Kayak Bener. kayak ada yang gue subconsciousnya itu kayak ada yang mengontrol si semua gerakan ini kayak pan-nya segala macam itu kayak seolah-olah ini tuh ya juga mungkin simbolik ya. Ketika starting awal itu kita ngelihat ada miniatur gitu ya di close up ternyata masuk ke realitanya si Peter gitu. Itu sebenarnya sedikit kalau gua nangkapnya itu kayak menggambarkan bahwa mereka tuh dalam sebuah kontrol. Ada yang kontrol ini semua gitu. Makanya gua sempat lihat gua lihat ini ya analisis juga di beberapa YouTuber gitu. Dia memang ternyata itu banyak detail-detail yang gue tuh miss sebenarnya. Jadi kayak pas si Annie-nya itu lukis terus ininya jatuh tau nggak? Bola. Tinta birunya. Tinta birunya jatuh. Sebenarnya itu ada yang ngarahin tuh. Jadi dia tuh nggak nyentuh si tinta biru ternyata. Iya. Waktu gue lihat lagi ya, ternyata itu
sebenarnya payment yang ya si devilnya itu yang mengarahkan supaya si Annie itu ngelihat kontak itu gitu, Betul, dan dia jadi betul. tergerak ke sana gitu. Jadi memang Betul. temanya ini tuh semua memang ada yang mengatur gitu. Kesannya cultnya itu emang kayak berusaha gitu supaya keluarga ini tuh berusaha gitu. Gimana ya? Gua juga bingung. Menjalani ritualnya terjalan gitu aja. Agar Kayak ritual semuanya berjalan tuh udah gitu. direncanain sama si neneknya itu kan. Iya, Iya. terus pengikutnya tuh kayak faithful Iya. banget gitu loh. Iya. Iya. Dan apa ya? Gua nggak ngerasa kayak karakter ada penyihir segala macam. Semua tuh kayak ordinary. Dan itu yang bikin takut sih, karena kita nggak tahu ternyata yang ordinary itu yang sebenarnya. Iya. Dan kayak tiba-tiba muncul di mana-mana gitu, kayak si Charlie nengok ada yang dadain gitu, kayak ranger gitu. Iya, Tuh, nggak yang pakai baju hitam gitu kan, tapi kayak orang lain siapa nggak kenal, kayak itu lebih. Ya mungkin gue itu dulu deh, nanti mungkin Mas Anca bisa lebih lengkap kayak. Enggak sih, kalau aku sih ngelengkapin juga. Sama yang seperti kalian omongin tadi tuh, hampir mirip juga. Nah, tadi ngelanjutin yang Condro tadi soal kamera kan, biasanya film horror tuh banyak kan close up ya. Ini kayaknya dominannya malah medium sama long shoot kan. Jadinya tapi long shootnya lambat ya, Cay. iya, dia memang kesannya gitu. untuk lambatin. Makanya ini yang bikin film horornya berbeda yang seperti kalian omongin gitu. Terus ada nggak yang tadi soal hidden tuh? Ini juga kan kalau yang pertama kali kita nonton tuh serem gitu ya, yang kepalanya terpenggal ya. Tapi pas tadi lagi nonton lagi lihat detail tuh, sebelum kejadian penggal kepala tuh kan Peter masuk tuh, ada dua gadis tuh lagi nonton film hitam putih, itu lagi glutin pemenggalan kepala. Wah, pas banget abis ini kan pemenggalan kepala nih. Waduh, kan ada yang sebelum kacang gitu kan, yang dia yang mau mana, ngebong gitu, lagi mau ngebong itu yang ada cewek. Oh iya. Oh, di kamar ya? Iya, hitam putih itu gulutin, jadi pemotongan kepala. Wah, ini nih dikasih tahu simbolnya nih bakal akan mengarah ke sini nih. Si Charlie bakal akan kena penggal. Kalau pertama kan gitu. Kalau dulu sih pas pertama saya nggak merhatiin detail ini karena udah pernah nonton. Ya lagi. Terus tiangnya inget gak loh? Tiangnya ada lambangnya. Iya, ada lambangnya, lambang yang 3 kepala itu kan. Iya, jadi udah di ini. Kayak kata contoh kayak udah diatur. Gue sih nggak ngerasa sih kayak ada yang ngatur gitu. Mereka tuh udah keluarga itu tuh diatur untuk hancur dan jadi payment. Oke, lanjut. Iya, dan setiap dinding kan itu dikasih kode-kode, itu jelas banget kan. Satoni, Satan. Liptots Liptots itu kalau nggak salah panggilan atau gerbang pembuka. Terus ada Pandemonium juga kan. Terus ada Jajas tuh yang di Oja itu. Jadi mirip sih. Gue nggak ngerti tuh reverse itu. Jadi ya ritualnya intinya berhubungan dengan setan sih ya. Dan uniknya lagi kan anaknya Peter nih mirip apa ya? Mirip kayak orang Arab ya. Malah nggak mirip kayak bapak ibunya kan. India kan. Ya kan kalau Paimon kan King of Mischief itu kan unta, lelaki naik unta kan, jadi kesannya itu untuk mendeskripsikan si King of Mischief-nya itu kan, jadi kayak orang Arab gitu. Dari Arab gitu Mas. Iya, Mesir lah, kayak Mesir gitu naik unta gitu kan, orang-orangnya kayak Egypt gitu. Tapi sayang ya, Paimon yang kita tahu kan emergency food ya harusnya. Tapi bener sih yang terakhir itu kocak banget sih. Saya malah justru momen yang gesek-gesekin gorok leher itu malah, oh ini lucu ya. Oke. Iya kayak gitu. Abis itu ke belakang malah lucu karena itu. Tapi abis itu kan nangkapnya mikir, oh kalau ini cuma penyangkalan ibunya aja. Kalau saya sih nangkapnya itu psikologis ibunya selama ini. Jadi sebenarnya ibunya yang punya gangguan jiwa dan lebih sakit daripada neneknya yang dulu gitu. Cuma dia selalu menyangkal gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Yang kedua pun dengerin itu, aduh, tetap ini ya. Tetap kena gitu loh. Ya gitu tuh. Sama memang sih tadi yang dijelasin Husen sama Condro, si Colin Stetson tuh yang bikin scoringnya memang parah sih, jenius sih. Memang si orang saksofon nih, dia kan saksofon ya. Oh iya, saksofon yang direndahin banget. Iya, dia memang saya lihat memang komposer saksofon terkenal gitu. Itu memang dari awal tuh suasana yang sebenarnya nggak menegangkan gitu. Cuma gara-gara itu sengaja dibuat nggak nyaman dengan lagu itu. Kalau dulu pas dekat bioskop dulu tuh biasa aja, cuma pas dengerin pakai headset tuh lebih nggak nyaman lagi karena intim, karena lebih intim. Kalau bioskop kan lebih ngebias gitu. Ini suatu. Padahal saya kecilin di 20%, 30% tetap aja itu bunyikan kayak denyut jantung gitu loh. Jadi pinter gitu. Kayak lu di posisi di posisi di ruangan putih, di ruangan putih, semua putih.
diisolasi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada interaksi, lu dengerin suara jantung sendiri. Nah kayak gitu Oh sensasinya. tuh keren banget ya tuh juga keren banget. Pinter itu ya Itu orang. bener. Ya itu orang pinter sih Colin Stetson ini. Wah, kayak. Dan Gua- dia kan akhirnya dipercaya bikin film-film serem berikutnya, Menu, terus Ini mah dia. show juga. Iya itu si komposernya. Oh. Show. Penasaran gue. Seru sih, tapi memang pinter banget dia main ininya. Terus yang ending terakhirnya sih, wah happy ending dikasih lagu genjrengan Iya. kayak gini nih memang. Lagu kemenangan. Lagu kemenangan. Kalau film horor lain kan yang tegang, deng 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 deng, deng gitu. Iya. Atau Hans Ah, Zimmer iya, ya, bener. kayak gitu. Dia Kayak yang terakhir tuh kayak takut gimana, kalau ini kayak bahagia gitu. Iya. kan udah menantikan ya. Berhasil gitu. Kan udah menantikan ya, udah mukanya ditatap disorot si Peter ya, bakal ini. Biasanya jep langsung zut, ini langsung ya lagu bahagia gitu. Gue untuk ceria gitu sih. Jadi gue mau nambahin aja sih tadi soal scoring. Pertama kali gue nonton kan di bioskop itu tegang. Terus begitu di kedua tuh di TV itu nggak keras sama sekali di TV. Begitu tadi nonton pakai headset. Pakai headset wah, kan, Mantap. wah aku pakai ini aduh. Baru kalau di bioskop tuh biasa aja, pas ini baru awal-awal tuh nggak ada berhenti-hentinya, betul itu sampai Iya. sampai akhir itu dia berhentinya malah di momen pas momen lagi hantunya, kan kesel ya, momen yang nggak serem ya, momen nggak seremnya malah nggak tegang, kan kesel gue. Terus sama yang terakhir sih itu lucu juga tuh, yang dia jadi Paimon itu ya, patungnya ya, kalau nggak itu kan sebenarnya kepala Charlie ya. Oh ya? Itu kepala Charlie, Chen, dikasih mahkota. Kan Paimonnya mahkota memang, tapi itu kepala Charlie. Jadi semua kejadian itu tuh memang udah ada sesuai marketnya. Udah. Iya makanya. Makanya nih, Jadi kenapa di marketnya tiba-tiba hilang tuh kepala, dipindahin ke situ. Kan ada momen di mana momen yang market tabrakan itu tuh kepalanya nggak ada. Awalnya ada kan, habis itu ada yang nggak ada kepalanya. Si kepala Charlie. Nah itu udah dipindahin di gubuknya. Lu lihat lagi deh, itu kepala Charlie itu. Oke. Gue nonton lagi. Gue nggak nonton lagi sih. Saya sama. Kalau yang itu kan kode Kristus aku nggak terlalu tahu ya. Cuma kan katanya simbol ini ya, Yesus ya, Deteh. Yang ini terus kan biasa Yesus kan megang tongkat sama tangannya ke atas, dia di simbolnya di kebawahin kan. Itu katanya untuk menghina Trinitas ya. Nah, itu sih. Aku nggak terlalu paham, jadi aku dengarnya kayak gitu sih katanya. Gila sih, memang pintar semuanya disambungin. Ya, keren. Kalau detail sih, film ini detail. Kadang habis nonton lagi, nemu detail lagi, nonton lagi, nemu detail lagi gitu. Kebalik nih sama yang Grotesque gitu. Itu harus nonton nggak potong. Kalau ini ditonton kepotong terus dilihat detailnya bakal kelihatan gitu. Gila sih film malah direkomend untuk di pause ya. Iya, lu cari bakal ketemu apa nih yang menarik nih, apa ini sebenarnya banyak sih, cuma maksudnya belum terlalu nemu lagi tuh. Mungkin Deta lebih paham ya rekomendasikan ini. Enggak sih, sebenarnya udah nih Mas Anca. Aku ini terakhir satu lagi nih. Biasanya kan eksposisi untuk menampilkan background hantunya gimana itu kan biasanya pakai flashback ya. Nah ini dia pakai tekniknya tuh pakai barang-barang si ibunya, peninggalan ibunya. Kan biasanya kalau banyak film hantu yang kayak gini hitam putih, flashback, lain apa-apa gitu. Jadi lebih ke sejarah kenapa hantunya marah gitu ya? Iya, tapi dia jelasinnya tuh dengan motong waktu tuh dengan cara eksposisi barang sih, Chen. Kalau biasa kan pakai screen time, jadi makan waktu gitu. Ini teknik Ari Aster juga kan. Jadi eksposisi kejadiannya, ya itu menurutku lumayan sih. Harusnya kalau dia nggak pakai yang lain-lain bisa lebih lama nih film. Jadi kayak buku gambar gitu ya? Iya kayak gitu. Kan tapi kan kejelasan kan. Kita jadi jelas kalau itu sekte. Kalau yang lain kan biasanya eksposisinya, omongan, ketemu orang, jelasin ini. Maksudnya itu lama, itu kan lama tuh screen time-nya banyak, terus apa? Ini dia eksposisinya singkat, padat, langsung kena gitu loh. Atau dia nggak perlu pakai backlight yang pikiran terus ingat kenangan masa lalu kayak gitu. Dia cuma langsung nampilin semua strike forward semua. Even ininya pun tetap langsung fokus ke depan, nggak ke belakang gitu. Ya itu sih kalau dari saya mungkin bisa nambahin lagi nih penjelasan yang kurang ini. Apa ya, aku nggak banyak sih sebenarnya, tadi udah disampaikan sama kalian semua itu sih. Ya itu sih, aku memang rata-rata suka sama film yang kayak gini ya memang ya. Jadi kita tuh kayak di sepanjang film dikasih potongan-potongan puzzle gitu loh, yang
yang di endingnya Ah. kita bisa rangkai terus jadi terjelaskan, oh ini tuh tadi gini gitu. Dan ya itu dia pinternya nunjukin lewat detail-detail, entah itu detail-detail barang lah atau dialog-dialog juga. Jadi kayak harus memang bener-bener mantengin gitu, bener-bener fokus gitu. Tadi dialognya apa aja, jadi ya cerdas sih menurut aku memang. Mulai dari si ibunya yang ngomong pas ini, kok saya melihat banyak wajah baru ya, saya nggak pernah kenal gitu. Kayak ternyata namanya diam-diam punya pengikut. Si Charlie-nya bolak-balik didadahin sama orang gitu. Jualan dadah. Ternyata di ending ternyata Charlie tuh emang terpandang lah di diikutin. Iya, terus si Charlie juga sempat bilang kan, neneknya tuh pengen aku jadi anak cowok gitu. Iya, itu Nah, sih. di awal kan pikir oh ya udah memang keinginan biasa gitu, tapi kan ternyata memang ada sesuatu di balik itu gitu. Memang si Paimonnya tuh butuh tubuh cowok kan untuk jadi mediumnya. Dan Paimon pun sebenarnya cowok yang berwajah cantik. Oh gitu. Makanya Paimon yang di kita tuh juga dia nggak jelas tuh cowok cewek gitu. Kan dia ngikutin. Di kita tuh di Genshin maksudnya. Iya, di mana lagi? Makanya aku kita kan roaming nih. bukan penyembah setan. Ngerti. Oh ya, kita bukan penyembah setan. Kita cuma main game doang. Oh gitu. Actingnya juga keren-keren sih, pembawaan mereka ya, pembawaan si Annie tuh yang bisa pembawaannya dingin, suram, tapi di satu sisi ada sisi keibuannya juga gitu yang bikin kita kebawa sama emosinya dia. Terus si Charlie juga yang kayak apa ya, kayak aneh, misterius, kayak apa ya, misterius, little bit psycho tapi innocent at the same time gitu. Tapi mukanya memang gitu sih. Iya mukanya, tapi muka aslinya kan nggak gitu. Mukanya gitu. Cuma kalau pas sekarang kan agak gedean, jadi agak kelihatan lebih smooth aja. Oh gitu. Ya cuman kan kayaknya hidungnya ditambahin deh. Ini sisinya si pipinya sih Chan. Ininya kan. Sininya ininya sih ini doang dikit. Terus sama actingnya si Peter juga yang waktu kejadian si Charlie meninggoy itu. Wah, iya itu. Apa ya, kayak nge-freeze tanpa dialog, tanpa ya instead of dia teriak itu tapi dia nge-freeze gitu. Kayak bener-bener convincing, shocknya kayak lagi emang memproses apa sih yang baru terjadi ini. Kayak shocknya tuh convincing banget menurut aku. Dan dilewat mata kan. Enggak ditunjukin gitu. Iya benar-benar. Tapi matanya sih kurang ajar. Matanya kan beautiful banget gitu. Parah itu. Beautiful is pain kan. Cuman shot muka Charlie-nya doang tapi kita ngerasain apa sih? Peter. Panik dan Peter ya Chan. Iya, panik. Kalau Charlie kan udah putus kan. Kenapa? Peter. Kalau Charlie udah putus kan. Oh sorry, Peter. Cuman di sini doang kayak kita lihat background ibunya yang langsung teriaknya tuh, aduh serem banget. Wah itu paling fakta sih dibuat. Paling kayak aduh kebawa frustasi gitu. Udah gitu ditunjukin dead body-nya juga pagi-pagi lagi. Kenapa nggak dari malam gitu udah dilapin? Iya. Yang bagus itu ini ketika si Charlie kepentau kepotong palanya, yang dilihat Peternya. Terus pas ibunya pagi-pagi teriak-teriak, yang dilihat Peternya. Jadi Peter ya. Kayak benar-benar nunjuk ini point of view-nya si itu Peter. Bergejolak banget gitu. Iya keren sih. Tapi cepet banget ya lalat langsung kayak gitu. Ya udah 7 jam semut sih itu. Harusnya udah sih. Semut ya. Iya. Gila sih. Iya absurdnya pakai dibikinin miniaturnya pula sama si ibunya. Emang udah rada-rada juga nih si bunda. Tapi itu gue bingung sih, kenapa ya dia buat miniatur itu ya, buat galeri gitu, maksudnya itu kan personal life-nya dia gitu ya. Iya, maksudnya selain memang ada kerjaan dia, tapi dia malah fokus ke meminiaturkan dirinya sendiri, kehidupan dirinya sendiri. Oh jadi dia tuh sebenarnya ada kerjaan lain gitu selain miniatur? Ada kan dia bilang memang ada deadline kan, yang waktu yang suaminya juga sempat ngecek gimana deadline-nya, terus diundur apa gitu, buat apa namanya ya pokoknya ada kerjaannya. Cuman memang dia banyak banget ya waktunya ya sampai bisa bikin miniatur. Masalah miniaturnya cepet itu jadinya dengan tema-tema yang berbeda sesuai sikon terjadi ya itu. Tapi itu kayaknya khasnya Ari Aster deh. Kayak di Midsommar tuh kan waktu awal-awal tuh ada adegan dia jemur pakaian, terus itu kayak ada gambar, dan itu gambar literally kejadian seluruh film gitu. Iya memang gitu. Terus juga kayak simbol-simbol di tembok gitu-gitu tuh kayak ngejelasin scene selanjutnya atau keseluruhan film tuh. Iya kayak tadi kan
yang potong Ah. kepala itu. Kayak tadi Anca bilang tadi kan, pas Benar. lagi adegan film. Iya sih, Itu memang, kan. memang keren sih nih. Cuman kalau gore, nggak tahu ya kalau gore ya. Ya Nggak gore sih, Kalau tapi- kalau gore tapi- sih enggak sebenarnya. Disturbingnya sih Disturbing mungkin masih ya ada dapat. sih kalau menurut aku ya. Traumanya masih dapat tuh kalau misalnya mau trauma juga. Kalau awal-awal dulu film kan lumayan juga nih. Bukan Iya, yang ya. mengerikan, tapi ngilu aja kali itu. Ngilu. Ngilunya tuh bukan yang pas momen hantunya ya tadi yang dijelasin contoh tadi. Yang kayak Peter tadi itu kan wah, lu posisi Peter kayak gitu. Gimana tuh? Dengan jelasinnya cuma nggak sengaja nabrak kan. Kesel juga ya. Dia jelasinnya Kayak kan nggak ibunya ngomong. ngamuk. Iya, ibunya kan ngomong Iya. gitu kan. Heeh. Dengan alasan nggak sengaja nabrak. Iya. Tapi konflik Peter sama ibunya tuh paling top sih menurut gua. Gua nggak mau punya anak lu. Itu. Iya, itu iya pas dia ngomong harusnya Anjir. gue gugurin lo dulu itu. Iya. Itu ya ampun, kenapa harus Ini- diomongin? Menurut gua tuh jauh dari apapun yang horor di situ. Itu Iya, lebih horor benar. lagi. Lebih ke psikologis ya, Tapi Tapi kan disturbing. bukannya si ibunya kayak pengen melindungi anaknya dari ibunya dan neneknya ya. Iya, tapi kan dia mengorbankan Iya. Charlie dan lainnya, Mm-mm. Con. Itu yang ibunya sesalin, pendalaman Tai itu. banget. Itu emang tai banget. Iya, makanya. I never want to be your mother. Iya. Kalau nggak salah tuh karena ini juga si neneknya karena emang udah punya rencana itu kan masukin tubuh Iya. Paimon ke tubuh cowok, dia tuh maksa Iya, si Annie ya iya. sih untuk punya anak cowok gitu. Jadi Heeh. begitu lahir anak cowok dia kayak pengen balas dendam ke ibunya, menjauhkan si Peter Iya, Peter itu. gitu. Nah pas si Charlie lahir dia kayak ngerasa bersalah, ya udah nih Charlie aja. Aja yang dikasih. Ngurusin, Ya. heeh. Oh, Disusu. gitu. Tapi ya. memang parah, Iya. iya gitu, Con. Jadi Emang kenapa? parah sih. Makanya gue bingung kenapa nggak Peter langsung gitu? Kenapa Charlie dulu gitu ya? Karena itu Tadi dia udah mau balas dendam Dendam. sama Karena, ibunya, dia kan sebel. Itu kan pas di perkumpulan ngomong gitu tuh. Mm-mm. Hmm, Makanya dia ngerasa bersalah nih, ngerasa disalahkan. ya ya. Walaupun si Johnny-nya parah sih, kamu tidak membunuhnya. Pinter sih itu, orang sekte itu. Tapi Ibu-ibu ya, gue setuju sama Usen sih. Gue baru ngeh sih. Ternyata kalau di sudut pandang sekte itu happy ending banget. Iya benar. Iya, Berarti itu ini ending. tokoh utamanya si sekte berarti. Iya, sekte. bener Iya, deh, bener deh. Dan sekte itu kayak mengontrol keluarga ini gitu. Iya. Mm-mm. Iya. Lah kalau Jadi- ngeliat yang, ya gimana sih? Nggak, gue cuma namain doang sih yang tahu-tahu ada bapak-bapak telanjang di kloset Iya. terus senyum. Iya, Nah iya. itu. Disturbing juga ya. Kita disturbing, tapi kalau dia kayak, yes, Iya. sedikit lagi, Iya, sedikit Iya. lagi masalahnya deh. selesai, gitu Masalah. kayak Eh, bahagia Sukses, gitu. Iya Akhirnya benar. selesai. Kayak pervert gitu anjir ngeliatin. Iya. Anjir what the fuck. Kalau lu lihat semua karakter yang apa pengikut sekte itu kan pada senyum semua. Iya, emang. Makanya ini kocak banget. Komedi anjir. Makanya ngakak yang Dark terakhir comedy. bikin ketawa. Mm-mm. Iya, makanya. Tapi si Ari Aster yang terakhir, yang film terakhir dia kan apa Beau is Afraid ya. Blue, isa Blue. kata. Itu juga katanya dark comedy. Jadi base-nya tuh komedi gitu katanya. Cuman twisted gitu, dark gitu loh. Cuman gue Iya. penasaran juga. Mungkin memang Ari Aster tuh agak punya itu ya sih. Dia ada komediknya sedikit gitu. Kayak pengambilannya terus kayak yang satu kebakar, yang satu Hmm. Iya, itu Iya. kocak tuh. Iya. ya. Itu kan aneh kan kayak Ada ya. absurd banget gitu. Iya, Terus yang Maya nemplok di atas juga itu kayak Iya, lucu. ngapain? Aneh banget. Iya, foto boom lah. Itu kan momen-momen Hmm. foto boom. Foto boom anjir, foto boom. Itu gue ngakak pertama kali yang di kamar tuh Peter baru bangun terus ibunya di pojokan aja kan diam. Terus pas Peter yang menengok terbang dia set. Dia Iya. bukan terbang, Chen, jalan Spider-Man. merangkak Jalan gitu nyamping. kan? Jalan nih. Miring. Oh, Hmm. tapi gitu ya, kayak Iya, Spider-Man. miring gini kayak Spider-Man. Tapi miring gini, horizontal. Miringnya Horizontal. literally gini. Kocak. Iya, Kocak aneh sih itu. Iya, Hmm. udah gitu ngejar gitu loh ya kayak dek terus lihat Iya. orang bapak telanjang atau lihat ibunya terus ngejar apa sih? Kayak no reason gitu. Iya, tapi kan ada lucu yang abis juduk-juduk kayak gitu, tiba-tiba Iya, Mm-mm. melayang gitu, terus gesek Melayang. gergaji gitu. Hmm. Wah, itu ngakak aku. Parah, filmnya ngakak banget. apa sih gitu maksudnya. Tapi ya kalau kita ngeliat dari perspektifnya serem sih emang kayak udah dibikin trauma dari awal gitu. Iya, traumanya. Si ibunya lagi siang bolong lagi ini tato gitu kan kayak Iya. apaan tuh gitu. Apalagi Peter berkali-kali kan. Iya Peter berkali-kali Bapaknya doang yang aman tuh. gak aman
Cuman Tapi terakhir tahu-tahu bur Ya kebakaran. terakhirnya doang. Si Peter tuh juga awalnya menurut aku masih kategori normal nggak sih, dia masih kayak bisa having fun sama temen-temennya gitu. Iya, betul. Nggak aneh kayak si Annie sama si Charlie itu kan emang udah surem ya dari awal. Neneknya sih emang ini gara-gara neneknya sih. Kayak Iya emang dia kerok nih. yang kerok. Gara-gara Ari Aster, Chan. Dia bikin film ini gara-gara Ari Aster. Waktu di Midsommar juga point of view-nya si sekte juga berhasil kan. Iya. Jadi kayak sektenya berbahagia dapat ratu baru gitu, queen baru. Tapi lo tau nggak, Midsommar itu tentang move on. Iya Move karena on dari si mantan. ceweknya itu kan. Iya benar. In the extreme way gitu. Iya pada akhirnya juga si cewek jadi kayak happy Kita gitu bahagia. kan. Kita bahagia gitu. Aku bahagia melihat cowokku terbakar. Jadi beruang. Jadi beruang. Ya oke lah, gue bilang ini film horor, cuman ini enjoyable sih karena emang ada twistednya itu sih yang menurut gue ini baru banget. Tapi dia Pernah sih. 2018 dianggap salah satu film horor terbaik juga kan ini. Iya, ini ya. Karena dia berbeda kan. Agak berbeda ya. Agak berbeda. Walaupun ramuannya itu tetap sama kayak film horor klasik. Ya, tapi dia bisa yang gua bilang menyajikan tadi. tapi dia bisa menyajikan berbeda gitu aja sih. Ramuannya sama, tapi ya Kamu rasanya kok beda gitu. salah satu sutradara yang gue tungguin ke film dari ya. Filmnya bagus-bagus sih Ari Aster. Tapi gue ngerasa ya dia tuh kayak nggak ngoyo buat film horor sih. Kayak dia tuh pengen memang mengeksplor dramanya gitu loh ketimbang horornya. Ngerti kan? Iya. Iya. Kayak fokusnya ke dramanya itu ya, ke Iya. ceritanya itu. Betul. Gue ngerasa semua karakter ini tuh ekspresinya tuh mudah dibaca gitu loh. Sedih. Kayak apa ya? Pinter banget actingnya. Benar. Kayak dia takut itu kelihatan gitu loh. Iya. Kayak film India, cuman ini pantas gitu loh. Film In the India. pantas way. Film India kan disorot, bener-bener disorot gitu kan. Kalau ini kayak disorot cuman emang harusnya seperti itu gitu. Betul. Oh, gue juga mau nambahin ini. Mungkin gue bisa salah ya, tapi gue sekelibat gue pernah lihat di Reddit kalau emang si Ari Aster ini bikin film Hereditary sebenarnya tentang film keluarga yang dysfunction sih. Sebenarnya. Gitu. Jadi setan tuh kayak bumbunya doang. Iya, gue ngerasa gitu sih. Kayak sebenarnya yang lebih dark itu relasi ibunya, ya si Peternya nggak ngomong ya tadi kan nggak ngakuin. Itu apa ya? Gue kayak Pedih. iya kayak lu nggak terbuka terhadap orang tua lu sendiri, itu tuh lebih twisted sih. Bro. Nenek lo pemuja setan tuh kayak Nah itu biasa aja. Biasa aja. Kan kayak dia biasa ini ya apa ibu saya punya ritual lah. Oh, biasa bener-bener. itu normal ya. Bapaknya sih paling kasihan, diam kebakar. Iya. Nggak salah apa-apa padahal baik. Padahal dia berusaha normal ya. baik. Iya. Paling normal. Ya kocak tuh pas si Peternya disetir bapaknya tuh yang dia udah bleeding lah. Bapaknya nangis tuh. Ya, kasihan. Oh iya. Iya. Itu drama banget sih, Dia itu kayak, film drama. Kayak udah capek gitu sama Iya. semua Soalnya ini. nangisnya itu pas di depan tiang itu kan. Kayaknya enggak deh di lampu merah. Di lampu merah. Tapi ada simbolnya. Di lampu Oh. merahnya. Oh. Di lampu Itu merah ada tiangnya si Charlie bukan? Iya kayaknya tiang Charlie. Bukan. Bukan. Nah, Bukan. Tapi di situ ada simbol itunya. Pas dia di zoom in kan ada simbol tuh. Yang 3 Ini- kepala itu. Ini pas si Charlie atau pas si bapaknya, Mas? Karena Bapaknya. bapaknya tuh kayak di lampu merah ya. Iya itu kan stop di Lampu tengah merah. lampu merah tuh. Nangis Oh itu dia. ada juga ya? Abis itu simbol di zoom ke tiang itu. Baru ada 3 simbol kepala itu. Seakan-akan tuh si sektenya tuh ngawasin seluruh. Iya, Seluruh ini. Iya, emang harus detail ya nontonnya ya. Pas ini Mas, pas si Peter jatuh, meninggal kan dia. Itu ada shadow keluar dari badannya tuh. Terus habis itu masuk payment. Iya, oh iya, Jadi- cahayanya. Kan tadi nonton terus nonton analisis ya. Ternyata scene-nya tuh ketika dia jatuh, mati gitu ya. Itu ada Meninggal. yang keluar tuh. Mm-mm. Nah, spirit Arwahnya. apa jiwanya keluar, masuk si payment. si Charlie. Si Charlie, payment. si Iya. Charlie. Charlie. Makanya begitu sadar langsung. Iya. Terus yang di sekolah juga ya dikasih ini ya, yang sekelebat cahaya yang syik. Ah iya tuh juga Ya, apa ya, ya. orbsnya itu tuh. Oh ya ops-nya. Iya. Itu kan ops-nya tuh ops menunjukkan gerbang kan. Itu kodenya udah dikasih tahu kan sebelumnya. Yang gate tadi Iya. itu apa look top itu apa? Lip touch. Oh gitu.
Itu membuka gerbang. Itu kan momen pintu mau kebuka kan istilahnya. Ini kan lagi memang lagi masuk tahap fase buka gerbang tuh. Iya. Kan kepala Charlie udah jatuh, udah copot tuh. Neneknya ketemu kan, itu juga kan jasad neneknya. Kan ada 3 kan kepalanya. Nah ini kan momen untuk si Charlie. Tapi analisisnya gini Mas, jadi 3 kepala itu sebenarnya memang 3 kepala hereditary itu. Kepala neneknya, kepala ibunya, kepala Ibunya. Charlie gitu. Charlie, yang Gua cewek dengar- semua. Ya, gue dengar analisisnya tuh pengorbanan 3 kepala. Ya mungkin Hmm. jadi satu tema lah sebenarnya, jadi tematik gitu. Mm-mm. Tapi ini sih detail banget ternyata, detail banget. Nah makanya jangan-jangan gue ngeliat kerandomannya tuh ternyata ini ada artinya loh kenapa ibu Iya, itu iya, bener-bener Iya, benar. banyak. Iya, Heeh. betul. Itu warna biru bukannya warna mobil ya? Enggak ya? Bukannya warna mobil ya? Biru tumpah tinta itu ya? Enggak, mobilnya biru tua sih. Bukan biru cian ya? Kayaknya biru cian. Biru muda deh kayaknya. Biru cian Chan. lupa Mobilnya si itu yang Peter pakai itu. Tapi waktu Charlie kena cahaya tuh juga cahayanya biru nggak sih? Kayak ada pantulan cahaya tuh juga biru tuh, yang terus dia nengok dia lagi bikin apa gitu si Charlie. Itu kayak ini deh, si Payment lagi mengatur gitu nggak sih? Kayak tiba-tiba di lorong, terus si Charlie lewat di belakangnya gitu ya. Iya. Maksudnya Deta birunya ya, warnanya biru. Iya, kan tadi kan Mas Anca bahas biru. Mobilnya warna biru. Yang mobilnya biru tumpah itu kan. Ya, Awalnya ya. alasannya Sama kenapa biru cat. tumpah kan. Ya, Terus ya. ya mungkin ada kaitannya juga mungkin sama si cahaya biru yang tiba-tiba Iya sih, ops itu ya. opposite tuh. Maksudnya Tapi- terasosiasi semua gitu dengan biru gitu ya. Mungkin ya. Tapi baru nggak ya, ada satu warna tuh yang sebenarnya nggak ada nyambung sama lain-lainnya. Warna merah. Tiba-tiba ada warna merah Oh, itu ya di gubuk itu ya. Itunya Di ya mana? di Iya. Oh, Itu mungkin terakhirnya gerbang itu bukan nerakanya ya. Ya di gubuk Ah, itu. Iya, iya, Ya, iya. bisa Apa itu? juga sih neraka. Iya, betul. iya. Nerakanya itu pusatnya Benar. di sana. Iya, Gila sih. kayak mereka udah berhasil gitu kan buka gerbang. Iya, gerbang parah. Kan soalnya warnanya kan lebih cenderung bluish ya. Kalau kau lihat itu nggak ada merah-merah. Cuman di satu momen itu si Peter selalu lihat merah, selalu memperhatikan lihat merah gitu. Iya, iya, benar-benar. Di gubuknya itu iya benar-benar. Padahal kalau kita di dalam gubuknya itu nggak ada merah-merahnya loh. Lampunya kuning. ada itu Lampunya bukannya ini pemanas gitu. pemanas, iya Pemanasnya ya? pemanas. Oh, Pemanas. tapi merah banget ya. Padahal Tapi di ending merahnya gede banget sih Merah kayaknya banget, Chan. memang. Kalau Iya nggak sih salah. merah, tapi Oh. dalamnya kuning ya. kuning Iya itu. sih. Ini film legendaris sih, Mut. Film legendaris dan gua harap dan kayaknya sih udah jadi cult ya ke depan. Pasti Kayak jadi film. cult ini, pasti. Jadi cult sih ini. Pasti. Gue mau ngasih 10 tapi kayak sayang ya. Jadi kayaknya bisa ke 15 sih kayaknya. Untuk film ya. 15 per 10 film. per Untuk film. film ya. Untuk disturbing, Disturbing, aduh. Kalau gue mau profesional ya, menurut gue cukup disturbing sih. Banyak adegan jump scare, tapi gue ngerasa kenapa jadi kocak karena emang penatanya tuh emang random banget. Tapi mungkin gue aja nggak ngerti kali ya. Tapi untuk saat ini gue kasih nilai cara disturbingnya 5 deh. Oke. Con. Kalau film 9 sih, ini bagus banget nih gua filmnya. Cuman memang horor itu bukan cup of tea gue sih. Maksudnya pada saat ada Ari Aster ini gue jadi lebih appreciate horor gitu. Kalau horor itu ternyata bisa sangat artistik gitu sebagai sebagai produk film gitu ya. Biasanya kan ya picisan banget lah gitu, receh gitu horor itu. Ini tuh serius gitu, ditangani dengan sangat serius. Jadi semua tuh utuh, semua tuh koheren gitu. Kalau disturbing, ini disturbing sekali menurut gua. Karena sudut pandangnya tuh justru dari dramanya gitu, instead dia dari horornya. Horornya tuh mensupport dramanya lah gitu ya. Maksudnya ada horor di drama gitu. Horornya tuh bukan supranatural menurut gue. Horor tuh kayak ada yang mati, terus grieving ada elemen horor, jadi drama itu lebih sakit lagi gitu rasanya. Iya. Jadi ini disturbingnya gue 10 sih. Karena pada saat gue nonton itu, to be honest, yang paling menyakitkan tuh ibu yang nangis itu kayak Iya. Iya. kayak Beautiful. gue nggak siap sih. Biasanya kan dia sangat ditunjukin kan. Dia tuh ini cuma audionya doang gitu, dan suaranya tuh menyedihkan sekali gitu, kayak Iya, berubah gitu kayak suara. tuh benar-benar iya kayak dari yang gua kan dia sempat ngomong kan sama suaminya, ini gua malah ini nih. Terus diliatin aja wajah si Peter gitu. Terus dan kayak jadi ngerasain kayak penyesalan dia nyuruh Charlie ikutan gitu. Padahal kan dia yang awalnya dorong-dorong Charlie betul. ikut aja gitu. ya, dan Iya, si rasa Peter ngomong bersalahnya itu tuh kan. Iya. Iya.
Ya gimana nggak ngegas? Aduh. New level disturb sih. Iya. benar. Ya. Disturbing yang berbeda. Ya, disturbing yang berbeda, betul. Mas Anja, gimana? Kalau film ya 8,5 lah saya. 8,5. Kalau disturbing mungkin kalau secara traumatik sih enggak ya kalau saya. Bisa 3. Cuma kalau memang yang momen Peter itu sih sama suara itu tuh dan ditambah tadi itu baru dengerin pakai headset lagi agak naik sih. Ya, Harusnya betul. dari 3 aku ngasihnya 6. Memang parah banget tuh. Soundnya tuh ngedukung banget untuk Iya. soundnya tuh sound trauma Soundnya gitu. disturbing juga. Soundnya tuh sound disturbing. Jadi pinter sih menurutku. Iya. Itu sih. Jadi 8,5 sama 6 lah. 8,5 sama 6. Oke. Kalau saya. Kalau Deta, gimana? Kalau Deta dari film 9-10, kalau dari disturbingnya mungkin 8 ya, 8 dari 10. Ya, biasanya di final ini season ada nih ngurutin disturbing dari 4 film nih. Oh gitu. Mungkin Dari siapa dulu? dari Condro mungkin. Kalau gua, sebenarnya kalau disturbing, personally, gua memang lebih grotesk. Grotesk tuh kayaknya gua nggak bisa nonton sih. Atmosfernya, terus gore-nya kayak fucked up lah menurut gua. Jadi beda level lah. Dan boundary-nya tuh fisikal gitu loh, kayak ada porn-nya juga. Jadi kayak semuanya tuh dimasukin lah gitu kalau elemen-elemen yang kaitannya sama fisik ya. Tapi kalau mentally itu Hereditary. Ini yang kalau disturbing itu yang secara film ya gue grotesk, kedua Hereditary, ketiga karena gue masih ada trauma personal terhadap Event Horizon, gue masih ada ininya lah. Jadi kayak gue Event Horizon baru usahain ya Conjuring. Conjuring ya. Lu Chan? Oke, kalau disturbing sih, ya harus gue akuin sih grotesk sih, sama kayak Condro. Tapi gue nggak bisa appreciate grotesk. Dia pure disturbing doang. Iya, disturbing. Secara story dan gue nggak bisa appreciate sama sekali, gue nggak rekomen. Ya ini konteksnya disturbingnya ya. Iya, ini konsep sesuai tema aja. Ya. Nggak ngomongin film. Kedua sama kayak Condro Hereditary. Ketiga ya gue kebalikan sih. Mungkin sama kayak Condro juga sih, gue punya traumanya ya. Trauma juga sama apa tuh namanya? Conjuring, mungkin Conjuring ketiga, keempat baru sih Event Horizon. Tapi in your defense malah nih menurut gue. Memang gue ngerasa Conjuring itu sebenarnya lebih menakutkan dari Event Horizon. Cuman karena gue tuh udah personal. Iya kayak kayak trauma itu nggak bisa hilang gitu. Padahal kayak ada rasa dia. Ya kalau misalnya gue denger Event Horizon sama gue dengan Conjuring, gue tetap takut Event Horizon sih. Walaupun pada saat gue nonton tuh kocak banget filmnya ya. Tapi kayak gue tuh punya film. Ada versi trauma film masa kecil ya. Iya, kayak gue tuh punya ada footprint atau jejak bekas itu loh, Jan. Footprint. Iya mas, maksudnya versi film di kepala gue itu berbeda dengan versi film yang ternyata ditonton lagi. Original ini gitu. Jadi kayak gue tuh jauh lebih fucked up lagi. Ternyata ya biasa aja. Malah gue sebenarnya dalam konteks film ya, gue secara kualitas horornya itu jauh lebih bagus Conjuring gitu. Tapi karena ini personal ya, gue akan menilai secara personal. Ini in my defense berarti ya. Iya. Oke. Ya nggak apa. Oke, Anca atau kalau saya grotesk, terus ya sama Hereditary, terus yang ketiga ini Conjuring sih. Conjuring, keempat Event Horizon. Oke, sama kayak gue ya. Deta? Kalau aku sama sih. Pertama paling disturbing itu grotesk, kedua Hereditary, tiga Conjuring juga sebenarnya. Karena kayak lebih bisa aku alamin gitu. Daripada aku ke luar angkasa gitu kayak nggak mungkin kan. Iya. Soalnya Conjuring itu tuh masih bisa masuk akal di trauma gitu loh, yang tiba-tiba tangan muncul sendiri. Iya. Itu masih bisa ini sih. Setuju sih. Ya ini kan beda kan, kalau personal memang nggak salah gitu. Iya benar. Ya nggak apa-apa, bagus malah. Iya. Untungnya aku nggak personal ya, yang grotes ya. Kalau nggak sakit juga saya. Nggak gitu, kalau semua setuju udah. Hah? Udah semua setuju. Paling disturbing. Ya tapi kan bukan personal kan, bukan personal perilakunya. Gue yakin dari semua list yang lo kasih kan itu pasti kan nomor 1 semua sih. Tapi grotesk tuh juga memungkinkan terjadi loh, kayak diculik. Gitu ada kan. Cuman, Black Dahlia itu yang dijelasin Condro. Itu juga memungkinkan loh. Kayak zaman sekarang juga kriminal makin banyak kan, amit-amit ya. Paling ya walaupun nggak tahu waktu diculik diapain aja, cuman kan
itu tetap bisa kejadian. Ngeri. List yang aku Dan- kasih juga banyak ini sih. Itu pasti lumayan disturbing semua sih aku kasih. Cuma mungkin paling yang nggak disturbing tuh cuma Tax, Concrete, Serbian movie. Itu yang nggak terlalu. Konkret tentang apa Jadi, sih? Concrete itu realnya terus karena kisah nyata loh. di semen. kisah nyatanya. Oh iya. Oh, Di pro- oke, di pro- kemarin pernah dibahas ya. Yes, diperkosa Iya, iya, 100 iya. orang itu loh. Iya, 100 iya. lelaki baru di Concrete Udah mati dikubur di beton. kubur Dicor. Dicor. Ya, gue penasaran sih. Mungkin itu ini ya kayak kita tertantang gitu ya buat nonton film yang disturbing, horor gitu. Kayak ada rasa penasaran, ada rasa challenge gitu loh. Bisa nggak ngadepin film ini gitu. atau Ya sih. adegannya seril yang kejadiannya enggak ya gitu kan. Kalau gue minimal yang gue rasain pas nonton itu ya, blood test ya. Walaupun gue nontonnya 15 menit sekali, tapi pas gue istirahat itu kayak adrenalin gue naik, terus gue kayak produktif gitu loh, kayak darah gue kayak naik gitu, terus gue kayak bisa semangat kerja gitu. Lu kayak terinspirasi gitu. Bukan inspirasi juga sih, enggak. Bye-bye obses loh. Saskin. Aku nggak kebayang Jadi ya kalau Serem. Sebelum kerja nonton gituan terus. saya nggak Biar kebayang ya semangat lembur gitu kan. kalau Pas- Husen pas nontonnya gua nggak liat- 15 menit gimana ya? Aku penasaran loh. Iya. Itu gue akan semangat terus gitu. Langsung jogging lu kayak lari. Energinya tersalurkan. Makanya si Conjuring gue bahkan nonton 2 kali gue saat review ini kan, karena itu darah gue kayak naik gitu, terus kayak wah semangat lagi kerja gitu. Gak tau, itu gue sih. Kalau lu gimana? Apa atau Deta deh? Lo menemukan enjoy-nya nonton ginian tuh apa sih? Ya itu sih, ya adrenalin itu kayak aku seneng sama perasaan-perasaan kayak aduh apa nih abis ini, gitu-gitu loh, kayak takut tapi pengen nonton. Gak tau emang dari kecil tuh gitu. Takut tapi mau nonton. Penasaran. Ya, kalau saya sih karena teman-teman aja bilang lu udah nonton ini kan, cobain nih dong, masa nonton itu. Oh lo faktor Dulu. teman berarti ya. Iya kan Diceburin lingkungan. temen ya. Iya ciburin teman film-film tuh. Apalagi lu Itu pernah yang juga terjadi sekarang di gua. yang mana? Enggak lah. Abis ini ya, berarti abis ini film yang masukin gitu-gitu ya. Iya betul. Aku menemukan batas baru di Bloodtest gitu ya. Berarti yang film-film lainnya cuma receh nih gitu ya. Gak tahu ya, cuman ya gue excited sih, kayak pengen tahu. Ya kan Pengen kayak explore. dulu awal-awal kan kayak nonton Old Boy itu, wah ini parah Outboy banget. keren sih. Tiba-tiba nonton Keren. Serbian movie, oh ini mirip kayak Old Boy gitu doang kan reaksinya. Skemanya itu mirip Penasaran ini. sih gua. Iya lumayan tuh pas gue tes 15 menit. Berhenti. Udah gamut nih, nonton lagi. Serem berhenti. Udah kalau full mungkin pingsan kali Chan ya, atau lu udah muntah kali. Gue walk out sih. Kalau full, gue walk out sih. Oh. Berhenti, gue nggak mau nonton gue. Gitu coy nikmatnya kalau di gue. Itu Menarik jadi juga. ingat dulu Gua baru film tahu tuh ada orang kayak gitu ya. Iya aneh ya emang. Kan adrenalin kan kayak Iya. adrenalin naik. Gue punya temen yang menurut dia orang yang main roller coaster tuh orang yang bodoh, kayak ngapain sih lo bayar untuk takut gitu, untuk trauma gitu. Kalau gue sih naik roller coaster kayak ya sama kayak film horor, jadi kayak adrenalin gue naik, kayak gue semangat gitu setelah itu. Iya ya. Kenapa ya? Lu main naik nggak roller roller coaster? coaster ini ya? belum Oh, gue suka banget. belum. Suka banget kan lo? Wah. Iya, gue tiap masuk tuh bisa berkali-kali ulang lagi. Iya. Aku dulu tuh gitu juga, bisa kalau sekali masuk berkali-kali, tapi kayak semakin bertambah umur tuh kayak udah Semakin hati-hati. semakin Gitu ya? semakin takut sih. Lebih tepatnya Bukan- udah punya anak sih. Itu makin. Enggak, Kayaknya sih udah Sebenarnya betul. Enggak juga. takutnya bukan karena akibat yang ditimbulkan ya, cuman ya takut aja untuk merasakan adrenalin yang sebiur gitu. Jadi mendingan nonton film grotes ya. Iyalah, iyalah ini. Oh mungkin aku tuh seneng sama ini kali ya, perasaan di bawah takut tapi akhirnya aku berhasil malu itu gitu, kayak Ya, kepuasan tersendiri aja. kayaknya itu the whole idea of movie sih. Kayak lo bisa ngeluarin emosi lo in the safe context.
kalau beberapa diskusi yang gue denger ya, kayak lo nonton film drama lo nangis gitu, tapi nangisnya lo tuh ada batasnya gitu, filmnya selesai gitu. Saya Karena emosi sebenarnya apa sih, kedewasaan emosi itu bukan berarti lo harus senang terus, enggak, lo juga harus merasa takut, lo harus merasa sedih gitu, lo harus merasa excited, dan film itu kayak ngebantu sih untuk mengalami perasaan itu, tapi tidak kebawa ke dunia nyata lah. Ya kadang-kadang ada orang kebawa juga sih. Kayak contoh nonton itu kan trauma sampai sekarang gitu kan. Ya benar juga sih, kayak kita merilis, mengekspresikan emosi kita gitu ya mungkin ya. Ngeluarin Tapi- emosi. Benar. Tapi gue kayaknya nggak tahu ya, gue mungkin lebih ke challenge diri gue sih, bukan ingin merilis pengen lihat hantu sih. Apa ya, kayak sejauh mana film ini bisa menakuti gue gitu istilahnya, atau membuat gue depresi atau gimana, nggak tahu sih. Oh, gue jadi pengennya deh. Ini kebetulan kita dapat satu movie yang menurut gue beda sih sama yang lain ya. Gue bandingin Grotesque sama yang lain ya. Grotesque itu kan dia bener-bener grafik ya, bener-bener tangan dipotong diliatin nah segala macem gitu ya. Itu efeknya lebih mengerikan nggak sih daripada kayak kayak tadi kan Hereditary yang soundnya tuh yang deep, tapi secara gore-nya tuh kayak cuman diliatin sebelum, pas prosesnya itu ke scene yang lain, tapi background-nya tuh kayak ibunya tadi kan, kayak si Charlie Farrell putus kan, proses sebelumnya diliatin kejedotnya, tapi proses dimana si Charlie-nya palanya buntung segala macam tuh nggak diliatin, tapi diliatin emosi background-nya, sampai endingnya ya kepala Charlie dikasih lihat gitu. Itu lebih impactful mana sih menurut kalian? Kalau aku sih, kalau nonton yang Grotesque tuh jujur biasa aja, karena kan dia cuma pemandang dari mata ya. Mata tuh karena aku pernah ada lihat yang lebih real lagi daripada itu, dan kita akan keluar statement kalau itu bukan film. Mata tuh kan berdasarkan pengalaman nyata lu ini. Nah, yang tadi lebih traumatik karena dia mainnya emosi dari suara dub-dub-nya itu, dan itu dia tanpa kita pernah melihat, kita merasakan juga gitu loh. Nah, itu lebih itu dengan permainan kata-kata, impactful, terus kata-kata gitu kan. Yang tadi nangis sama yang ekspresi muka itu ditambah itu, wah itu betul-betul impactful sih kalau di saya itu. Apalagi kan aku ngebayangin tuh pas gara-gara ini nih, wih anjir, dikurung sendirian di ruangan putih, dengar suara dan denyut jantung sendiri, itu bakal gila. Itu baru tadi tuh baru film itu aja nonstop tuh sejam 2 jam, gimana dengan aku memposisikan diriku, aku bertahun-tahun di penjara di putih gitu tuh, insanity-ku sampai sebatas mana itu apa? Lo bisa denger detak lo sendiri gitu ya? Iya, seberapa lama itu kan? Kalau Deta itu cuma bisa tidur kan, lu bisa tidur pun gak bisa tidur jadi ya kalau Deta. Kalau misalkan Grotesque ini, aku ngerasanya dia tuh disturbingnya kayak aku tuh udah tahu ini tuh memang adegan torture. Aku udah tahu ini mau apa. Aku udah tahu misalkan itu di apa namanya, ya pokoknya gitu adegan gitu. Aku udah tahu bakal kayak apa gitu. Jadi ya aku tinggal tutup mata aja kalau aku takut gitu. Cuman kalau yang Hereditary tuh disturbingnya lebih variatif gitu loh. Kayak aku nggak tahu adegan selanjutnya tuh apa gitu. Apalagi yang akan membuat aku tiba-tiba kayak kaget, jump scare-nya tuh apalagi gitu. Terus ya itu tadi kayak ada permainan emosi juga gitu. Jadi kalau dibilang disturbing, malah sebenarnya menurut aku si Tas sama Human Centipede itu menurut aku lebih disturbing sebenarnya, lebih jijik lah pokoknya ngelihatnya. Cuman kenapa aku pilih yang Hereditary ya karena dia tuh kayak full pack disturbing, tapi aku juga enjoy, aku juga seneng sama jalan cerita, detail-detailnya itu gitu. Makanya aku pilih si Hereditary itu. Dan masih bisa terjadi di dunia nyata saat ini ya. Kali Iya mungkin ya. Berarti suasana emang itu ya, emang bantu banget. Tadi gue cerita sih pas lo bilang kalau Grotesque gue nggak kuat tinggal tutup mata gitu. Tapi kalau Hereditary gue nggak bisa tutup mata juga. Iya, makanya dengar suara aja udah mewakilin, dengar teriak tangisan aja udah mewakilin. Tanpa ada suara pun tadi ditunjukin mukanya Peter udah mewakilin. Kejutannya itu kan twistnya banyak gitu. Komponen variabelnya banyak kan. Mungkin Condro beda kali. Sebenarnya itu tergantung tergantung keperluan filmnya sih mungkin ya kalau gua. Kalau Grotesque tuh lebih ke perut sih jatuhnya. Jadi kayak physically disturb gitu. Tapi kalau Hereditary itu ke hati gitu. Nyeseknya itu betul. mentally Ya gitu. Itu capek gitu loh dengan konflik
keluarga. Betul. Kalau Grotes lu nggak perlu ada, lu nggak diserve Iya. mentally. Nggak Itu di cuma sini ya, tapi di perut Mm-mm. ya. iya. Bener juga, gue nggak kepikiran tuh. Iya. Oh gitu. Ya ini berarti at the end of the day ini kayak weapon of choice-nya sutradaranya ya, lu mau nyerang perut apa mau nyerang hati. Iya. Iya, benar sih. Kayak miris mata gitu. Kayak Mm-mm. lu yang ke disturb tuh Iya, reaksi benar. fisik lu gitu loh kayak. Iya, dan Hmm. memang tadi kan juga ada dibilang fokusnya tuh beda. Kalau Grotes tuh memang fokusnya ke torture-nya gitu loh. Gimana Iya. kita ngeliatin Hmm. adegan-adegan unbelievable kayak gitu. Tapi Hmm. kalau yang kayak Hereditary memang fokusnya memang drama yang dibumbuin horor gitu. Jadi memang beda aja sih impact-nya ya. Drama lagi. Iya. Gue jadi inget itu sih film The Raid di terakhir ya dari gue. Yes. The Raid, nonton nggak? Iya, The The Raid. Raid. The The Raid, Raid. ya. Yang 1 atau 2? Aku nonton yang pertama doang. Ke pertama Aku doang. juga tahu. Ingat nggak adegan membuka yang dia ada beberapa orang Lupa lagi. ditutup ininya, matanya terus kayak ditembak satu-satu. Iya, Gitu. iya. Oh. Terus ada yang satu yang nyangkut pelurunya terus kayak nafasnya langsung. Ingat nggak lo? Iya, Kayak iya, dia iya. Lupa aku. lupa ya. Nah itu apa? Gue ngobrol sama adek gue sih kayak itu menurut dia jauh lebih impactful sih. Orang ketika dia mau mati itu jauh lebih impactful. Makanya tadi gue nanya soal itu kan, soal apa namanya lebih impactful mana, grafik atau enggak. Ternyata tuh at the end of the day tuh beda kan. Yang mungkin yang tadi gue mau sampaikan itu lebih ke dada kali, lebih ke nyeseknya kan. Itu sih. Yang ini dikatakan sama editor. Mungkin ada pesan-pesan dari bintang tamu kita mungkin sebelum closing. Ya kalian kreatif buat kepikiran bikin konten kayak gini tuh diseriusin gitu ya. Oke lah, misalnya ya semoga makin grow kontennya, makin engagementnya makin nambah ya, makin viral. Terus tema-tema berikutnya semoga semakin seru, semakin variatif lagi dari segi genre. Ya itulah, tetap keren. Amin. Gan bate. Gan bate. Dan bate. Gan bate. Thank you Dad, udah meluangkan waktu juga. Oke, thank you juga ya udah diundang. Thank you loh. Sama-sama. 4 minggu tuh gak gampang. 3 minggu lah, gak gampang gitu. 3 minggu ya, aku dipadetin nih, untung ada hari Iya. libur kemarin. Oke. Cuman jadi lumayan juga 3 minggu harus nonton yang gini-gini gitu kan. Lah, Lumayan. milih Deta. Iya, iya. Tapi kan tadi aku bilang aku biasanya nonton tuh kalau lagi nggak deadline. Kalau lagi deadline tuh biasanya aku nonton drakor yang sedih. Iya, sedih. Nangis sambil nangisin deadline. Oke, thank you ya semua Thank you ya. banget ya, thank you banget. Ya. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye-bye. Film tahun 2012, sutradaranya Leo Scarra. Sinopsis film ini nih, seorang pria menaiki limusin untuk diantar ke tempat kerjanya, 9 janji tamu yang misterius. Film tuh kayak semacam, menurut saya sih infinity looping, karena dari awal tuh kita nggak akan tahu ending itu akan kemana. Kalau nontonnya malam tuh pasti akan melek. Karena bingung kayak itu selanjutnya apa, hasilnya apa. Nah, gue malah melihatnya ini kayak profesi aktor sih. Kalau gue lihat si siapa namanya, si Oscar. Bahkan namanya pun Oscar gitu. Iya, benar. Kan piala perfilman. Dimana si Oscar ini tuh acting itu sudah bukan lagi di depan kamera. Sebenarnya yang gue tangkap itu justru dia itu men-challenge dirinya gitu untuk tidak memberikan konteks ya, karena konteks itu penting buat kita bisa grasp ke ke reality si film gitu. Kalau menurut saya ya awalnya tuh mungkin interpretasinya dibebasin nih, jadi semua nonton gitu, bebas memberikan apa pendapat gitu. Tapi setelah didalemin kan ini kok dia mainin peranin 10 gitu loh, jadi sedikit imajinasi juga nih. Ini profesi Oscar ini nih, satu sisi mungkin dia bisa jadi malaikat nih, atau dia juga jadi time travel, atau dia mungkin adalah Tuhan